Pemirsa, Andriani Marshanda atau sering disapa Caca kembali menjadi pemberitaan di media. Artis sinetron yang memulai karir sejak belia ini diberitakan berselisih paham dengan sang ibunda. Ya, hingga ia dirawat di rumah sakit. Berikut informasi selengkapnya. Andriani Marshanda yang akrab disapa Caca telah memulai karir keartisannya sejak masih belia. Karirnya begitu cemerlang memintangi berbagai judul sinetron berating tinggi. Sosok Marshanda mulai tenggelam saat penggemarnya kecewa dengan perubahan penampilannya. Puncaknya terjadi pada tahun 2009 saat Marshanda mengunggah beberapa video ke YouTube. Dalam video bertajuk Who Do You Think You Are, anak pertama dari 3 bersaudara ini berjoget sambil meluapkan kekesalan hatinya di masa lalu. Yang musuhin gue waktu gue SD, gue gak kayak temen gue struggle kayak orang gila di sekolah gue sendiri. Yang jahat-jahat, Adinda Mutiara Sabila. Ibunda Caca, Rianti Sofyan, mengaku syok dengan video yang diunggah Caca ketika itu. Orang terdekatnya menilai Caca sangat perfeksionis dan mudah depresi ketika ekspektasinya yang tinggi tidak terwujud. Selang 3 tahun sejak videonya tersebar, Marshanda memutuskan untuk menjadi motivator. Ia menikah dengan Ben Kasyafani dan memiliki seorang putri, Sienna Amirah Kasyafani. Sayangnya pernikahan itu berakhir ketika Caca menggugat cerai suaminya pada April 2014 lalu. Kini nama Marshanda kembali mencuat karena kasus ketidakcocokan dirinya dengan sang ibunda. Ia dikabarkan dipasung oleh ibunya, dimasukkan paksa ke rumah sakit selama 8 hari. Caca juga mengaku disuntik paksa oleh dokter dan dijaga ketat oleh beberapa orang yang disewa oleh ibundanya. Kini kasus ini tengah dalam pengusutan Polres Metro Jakarta Pusat. Nah, ini kita masih belum tahu nih apakah apakah benar penyebabnya. Marshanda ini disekap atas perintah atau dipasung atas perintah ibunya, karena saat ini masih akhirnya kasus ini bawa ke polisi. Ya, nah terkait dengan peristiwa yang menimpa artis Marshanda ini, ada reporter kami Charlen Yuliana yang saat ini telah bersama dengan kuasa hukum Marshanda, Oce Kaligis. Ya, berikut adalah wawancaranya. Calon, silahkan, bagaimana proses hukum Marshanda, apakah diteruskan ke polisi atau seperti apa? Anissa, ya memang saat ini memang beredar berita yang menarik perhatian begitu, dan tentang pemasungan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri terhadap salah satu artis Indonesia, Marshanda begitu. Dan saat ini saya juga untuk mengetahui apa motivasinya, apa tujuannya, dan juga bagaimana kronologisnya lebih lengkapnya begitu. Dan saat ini saya sudah bersama dengan pengacara Bapak Oce Kaligis dan juga Marshanda. Ya, apa kabar Marshanda? Baik. Ya, oke. Marshanda bisa dijelaskan dulu nggak? Ini sebenarnya bagaimana kronologis awal Anda kemudian bisa masuk dianggap dipasung begitu? Jadi kronologisnya, pertama tanggal 26 Juli itu saya lagi di apartemen saya. Memang baru pindah dari rumah ke apartemen, dan saat itu inget banget lagi ngobrol sama manajer dan asisten saya waktu itu. Tiba-tiba kayak digerebek gitu. Jadi ada beberapa orang datang, sekitar 7 atau 8 orang kalau nggak salah, yang mengaku kiriman dari dokter Richard Budiman, psikiater, dan mereka bilang kita harus menterapi Mbak Marshanda sekarang, memaksa. Tiba-tiba naik gitu, tiba-tiba nggak tahu gimana mereka dapat akses naik, diizinkan naik sama pihak apartemen juga. Dan udah gitu aku berusaha untuk menjelaskan kok bisa gitu. Mereka bawa surat perintah gitu dari si dokter Richard ini, dan aku merasa saya baik-baik aja, saya sehat-sehat aja. Plus anehnya mereka juga bawa ada perwakilan dari kepolisian waktu itu, 1 orang. Dan aku bilang, saya nggak ngerasa melakukan apapun belakangan ini, selama ini gitu, melakukan apapun yang membuat saya pantas diinjeksi segera, langsung dibawa ke rumah sakit, pokoknya diberi tindakan seperti itu gitu loh. Saya nggak ngerasa meresahkan masyarakat, membahayakan siapa-siapa, melakukan tindakan kriminal apapun, dan saya merasa punya hak untuk menolak keberadaan bapak-bapak ibu-ibu sekalian sekarang di apartemen saya. Saya dengan sopan saya ngomong gitu. Terus dari gitu mereka tetap ngotot, nggak bisa Mbak, tapi kita tetap harus injeksi Mbak Marshanda. Kalau Mbak Marshanda mau, mungkin nanti ikut kita dulu aja ketemu sama dokter Richard ke rumah sakit, bilang gitu. Terus aku bilang, mereka tetap ngotot kan. Aku bilang, saya boleh mikirin dulu nggak, bentar saya bicarain dulu deh sama manajer saya dan asisten saya di dalam. Mungkin bapak-bapak boleh keluar dulu sebentar. Tapi mereka nggak mau, tetap insist di dalam. Dan akhirnya aku bilang, gini deh, saya telepon pengacara saya dulu kalau kayak gini. Udah kan, oke udah silahkan gitu. Mereka kasih waktu, saya masuk ke kamar.
Saat itu juga saya coba telepon. Memang waktu itu aku sempat ketemu sama Om Oce ya sebelumnya ya, beberapa hari sebelumnya belum ada kejadian ini gitu. Nah terus aku pikir ya udah aku telepon Om Oce, aku juga kenal sama anaknya Om Oce Velov, aku coba telepon juga. Pas itu nggak diangkat-angkat. Udah aku mencoba tenang setenang mungkin dan berpikir seklir mungkin gitu, ini gimana nih. Lagi aku terus menelpon, itu orang perawat-perawat itu ngotot ngetok kamar, ngebuka kamar, terus ada satu di antara mereka laki-laki bilang, udah deh Mbak Marsyanda ini kelamaan, kita injeksi sekarang aja deh gitu, dengan cara seperti itu. Oke. Dan mereka menginjeksi tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu? Nggak ada sama sekali pemeriksaan apapun. Pokoknya, dan aku kan mikir udah ini laki-laki, aku nggak mungkin ngelawan, ya udah aku pikir udah lakuin aja. Terus udah gitu, dan mereka juga bilang dapat perintah dari keluarga. Dari ibu aku, dari paman aku, dan saat itu pun ada adik laki-laki aku ikut masuk ke dalam kamar itu tiba-tiba. Melihat pas ketika Marsyanda diinjek gitu? Iya, dan aku... Mereka diam aja? Iya, memang itu mereka, memang mereka melakukan itu gitu, dan aku diinjek kanan, kiri, kanan suntik 1 ampul, kiri 1 ampul gitu. Udah langsung kelingan, bahuku berat banget.